Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, ya kita boleh berjumpa kembali di ibadah online pada hari ini. Semua orang menikah inginnya untuk berbahagia. Semua orang menuntut ilmu, inginnya supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan apa yang sudah dia kejar selama ini. Semua orang mencoba merintis bisnis dengan harapan dia ingin untuk berhasil. Dan kita melakukan banyak usaha cara untuk terus pegang kendali, ya, atas apa yang kita lakukan, tentunya dengan tujuan dan harapan kita itu akan terjadi sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita suka atau tidak, kita terima atau tidak, hidup ini berjalan selalu tidak seperti apa yang kita mau. Ya, selalu hidup ini ya kita maunya begini, kadang terjadi yang begitu. Tidak bisa dipungkiri, inilah kehidupan. Bahkan mungkin ada banyak di antara saudara yang sedang menyaksikan berkata, iya Bu, itu saya banget, benar banget itu Bu. Hari ini saudara, saya ingin supaya kita ini belajar bagaimana ya kita benar-benar ya menghidupi, bahkan mengalami yang namanya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tentunya ada banyak hal yang membuat Tuhan itu tidak bisa bekerja, bahkan pegang kendali atas hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar saudara, supaya kita sungguh-sungguh boleh mengalami yang namanya Tuhan pegang kendali. Karena kalau kita benar-benar mau percaya, saya percaya setiap kita yang hari ini beribadah, kita semua tentunya percaya pada kuasa Tuhan. Tetapi ya tidak hanya sampai dipercaya saja, ada banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa memperoleh atau mengalami apa yang Tuhan janjikan itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar ya merasakan Tuhan pegang kendali atas hidup kita? Yang pertama, ya percayalah kepada Tuhan saudara ya. Rasanya ketika mendengar hal ini kita akan berkata, atau sebagian orang Kristen berkata, sudah Bu Debbie, saya itu udah percaya sama Tuhan. Kurang percaya apa Bu? Saya ini beribadah, saya ikut mesbah doa, saya ikut mesbah syukur, ya saya berdoa kepada Tuhan, kurang percaya apa? Ya, mari kita baca Amsal 3 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, orang yang mempercayai Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, ya tandanya itu ialah apa? Dia tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Rasanya mudah ketika kita berkata kita mempercayai Tuhan. Ada hal yang mudah ketika kita mengucapkan dari mulut kita, aku percaya loh sama Tuhan dengan segenap hati. Ya, tetapi tanda orang percaya pada Tuhan itu di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Berapa banyak kita yang merasa sudah percaya pada Tuhan, sudah ikut Tuhan, tapi kita tidak mengalami yang namanya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Kenapa? Karena kita berkata percaya pada Tuhan, tapi kita tidak pernah bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dan kita tidak pernah tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saudara, pengertian kita itu sangat terbatas. Pengertian kita itu manusia itu hanya mengerti apa yang di depan mata. Ilmu yang kita pelajari itu tidak seberapa. Karena untuk memahami alam semesta ini saja, ya tidak mungkin dengan akal logika kita yang sempit. Ya, ayat ini berkata jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, itu artinya apa? Ya, karena pengertian manusia itu terbatas dan banyak salahnya justru. Karena kita ini sudah tercemar oleh dosa, sudah masuk dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita pikirkan itu seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Sangat berbahaya ketika orang berjalan dengan pengertiannya sendiri lalu dia tidak percaya kepada Tuhan. Ya, contohnya itu bagaimana Bu? Kita harus berani saudara dalam hidup ini. Misalnya ya kita sudah niat mau usaha, mau buka usaha baru, atau mau beli rumah baru. Kita harus berani berkata, Tuhan, ya kalau bukan rencanamu ini Tuhan, gagalkan. Ya, saya pernah mengalami saudara, waktu kita mau beli rumah di Jakarta. Ya, saya mengalami itu. Saya sudah cocok sekali dengan rumah itu. Ya, suami saya juga senang. Kita sudah lihat saudara. Akhirnya kita janjian, oke, besok kita ketemu di notaris untuk ikat perjanjian.
Tapi saya itu berdoa, saudara. Saya dan suami kita bersepakat, Tuhan, kalau ini bukan rencanamu, gagalkan Tuhan. Karena sering kali yang menurut pengertian kami itu benar, itu ternyata tidak benar. Kalau memang ini bukan rencanamu Tuhan, kalau kami ini berjalan dengan kekuatan dan pengertian kami sendiri, Tuhan gagalkan. Besok kita sudah mau ketemu di notaris, saudara. Tapi waktu kita belajar menyerahkan semuanya pada Tuhan, tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, maka Dia Tuhan yang turut bekerja. Saudara tahu, malam itu suami saya gelisah, tidak bisa tidur. Saya juga terbangun tengah malam, tidak bisa tidur. Ya, lalu tiba-tiba kami berdua terbangun, kami saling tanya ada apa. Ya, suami saya bilang, saya kok tidak sejahtera ya sama rumah ini ya. Besok itu kita sudah mau ketemu di notaris. Saya juga berkata, ya sudah, kita berani berdoa ya. Kalau ini bukan rencana Tuhan, biar Tuhan batalkan dengan cara Tuhan. Malam itu Tuhan itu seperti menuntun kami, memberikan kami arahan, besok nanti kalau kamu ketemu sama orang itu, kamu coba nego untuk sistem pembayarannya. Tuhan itu mengajari, kalau dia ngomong iya silakan, tapi kalau tidak, jadikan ini tanda untuk batal saja, lebih baik tidak. Dan benar, saudara, pagi itu saya ditelepon oleh orang yang mengurusi rumah itu. Dia bilang, Bu, kita jadi ketemu di notaris ini. Saya bilang, oh iya jadi, tetapi begini, saya bilang, untuk sistem pembayarannya saya gini. Lalu dia bilang, oh enggak bisa Bu ya. Kalau sistem pembayaran itu saya minta waktu ya, separuh itu saya bayar di depan. Nanti ya sisanya kami lunasi dalam waktu berapa bulan saja. Dia berkata, saya bilang sambil kita tunggu pengurusan rumah, ya paling itu urus surat rumah itu 6 bulan misalnya, saya bilang. Dia bilang, oh enggak bisa, ya itu paling cuma 2-3 bulan urus surat rumah itu. Saya bilang, oh kalau begitu kami mundur saja, enggak jadi. Saya pikir bisa sampai 6 bulan sambil menunggu surat pengurusan surat sertifikat itu. Dia bilang, oh enggak bisa Bu, biasanya surat itu cuma 2-3 bulan. Itu menjadi tanda. Akhirnya Tuhan bilang, kalau memang itu dia tidak mau 6 bulan, mundur saja. Akhirnya kami mundur, saudara. Dan saudara tahu, akhirnya waktu dia tanya ke notaris, ternyata notarisnya bilang, iya, urusan surat itu jangankan 6 bulan, bisa sampai 8 bahkan 1 tahun. Tapi Tuhan sudah meluputkan kami. Dan saudara tahu, ketika musim hujan, ya kami lihat rumah itu ternyata banjir. Dan Tuhan itu selalu, saudara, meluputkan kita. Alkitab berkata, ya percayalah pada Tuhan dengan sepenuh hatimu, segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian kita begitu terbatas, tapi pengertian Tuhan itu tidak terbatas. Jadi dalam segala hal, mungkin ini perkara kecil, tetapi kan Tuhan luputkan. Ternyata itu banjir, akhirnya kita juga diluputkan. Dan sekarang saya melihat kita dapat rumah yang lebih bagus, tidak banjir, dan kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Saudara, jangan pernah bersandar. Kalau kita percaya, kita berkata percaya sepenuh hati pada Tuhan, maka percayalah Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja, dan Dia sangat mau, saudara, untuk terlibat di dalam segala hal di hidup kita. Tetapi apa yang menjadi penyebab Tuhan itu tidak bisa bekerja? Karena kita ini, ya berkata percaya pada Tuhan, tapi kita berjalan dengan pengertian kita sendiri. Itu yang pertama, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa melihat campur tangan Tuhan, Dia pegang kendali dalam hidup kita? Ya, mari kita mulai belajar menyerahkan kendali hidup kita ini kepada Tuhan. Serahkan, saudara, pada Tuhan. Ya, saudara, kenapa kita harus menyerahkan kepada Tuhan seluruh kendali hidup kita, saudara? Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata begini, saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu manusia. Ya, bahkan firman ini berkata, sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mengapa kita harus menyerahkan, ya, seluruh kendali hidup kita pada Tuhan? Karena Dia Allah yang setia dan adil, ya. Tuhan itu setia.
Kita harus belajar menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepada Dia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu manusia. Sebab Allah itu setia dan adil. Di dalam hidup ini bukan berarti ketika Tuhan beserta kita, kita tidak menghadapi masalah. Kita pasti akan menghadapi masalah, itu artinya kita masih hidup. Tetapi bersama dengan Tuhan, percayalah, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan sebagai manusia. Mungkin kekuatan ambang batas manusia itu waktu dia diperhadapkan dengan kematian, mungkin, ya. Tetapi kalau cuma masalah-masalah biasa tuh percayalah saudara, tidak ada yang melampaui kekuatan kita. Dia Allah yang setia, karena itu Dia tidak pernah akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi hari ini mari engkau berkata pada dirimu, percayalah pada Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan aku dicobai melampaui batas kekuatanku. Karena Tuhan tahu aku kuat, Tuhan tahu aku mampu, makanya Dia izinkan pencobaan ini. Apa pencobaan yang paling berat dalam hidup manusia? Ketika tidak punya uang kah? Ya, ada begitu banyak orang saudara, karena mereka sudah terbiasa merasakan punya banyak uang. Ketika diizinkan tidak punya uang, berat bagi mereka. Saya bersyukur Tuhan pernah mengizinkan saya ada di satu titik yang benar-benar saya tidak punya uang 1 sen pun. Tidak punya satu keluarga pun yang bisa menolong saya. Tapi disitulah saya melihat tangan Tuhan bekerja. Buktinya sampai hari ini saya tidak mati kelaparan. Tuhan itu yang menopang saya, karena Dia setia dan adil. Dia tidak akan pernah membiarkan kita melampaui, ya, dicobai melampaui batas kekuatan kita. Karena itu saudara, ya, percaya pada Tuhan. Dia itu setia dan adil. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, ya, agar Tuhan itu pegang kendali, ya, dan sama-sama berjalan bersama dengan kita, saudara, ya. Engkau harus percaya Tuhan setia dan adil. Ya, yang ketiga saudara, ya, mari biar Tuhan yang pegang kendali, kemudi, ya, atas hidup kita. Percayakan, ya, percayakan hidupmu kepada Tuhan, ya. Yang ketiga, percayakan kendali hidupmu itu kepada Tuhan. Ya saudara, ya, yang namanya, ya, manusia itu, ya, percaya, ya, tidak, ya. Saya beri contoh saudara, ya, kalau kita nih nyetir mobil saja itu kan pegang kendali tuh, yang pegang setir itu pegang kendali. Kadang kalau suami saya nyetir, saya tuh suka juga, ya, kepo, ya, suka kepo. Padahal kan suami saya yang udah pegang kendali nih. Kadang saya suka, saya lewat kiri aja, ya. Dia bilang, ya kanan aja lah, kiri aja lah, lebih enak gini. Tapi yang namanya suami yang pegang kendali, ya terserah dia. Walaupun saya minta belok kiri, kalau dia tetap mau belok kanan, dong dia yang pegang kendali. Jadi kadang-kadang karena kekepoan saya itu ngurusin orang yang sudah pegang kendali, akhirnya kan kadang emosi sendiri, jengkel sendiri, nggak nyaman sendiri. Coba kalau saya percayakan aja kepada suami saya, sudah saya tidur aja di sampingnya, kan itu lebih enak. Sebaliknya, ya, kalau kita perjalanan jauh, misalnya ke Solo dulu pernah saya, karena dia capek, kamu tidur aja, saya yang nyetir. Ya, udah dikasih ke saya nih setirnya. Sudah dikasih ke saya sudah nyetir, dia di samping itu, saya pelan-pelan aja, saya injak rem, saya ada mobil, saya. Ya, akhirnya saudara saya yang nyetir nggak nyaman, dia juga di sebelah kepo. Ya, saya bilang udah tidur aja, kamu capek tidur, saya yang nyetir, percayakan kalau sudah. Jadi saudara, ketika orang itu sudah pegang kendali, demikian juga dengan Tuhan. Waktu kita sudah serahkan kendali hidup kita sama Tuhan, tapi kita ini masih suka kepo. Ya, kayaknya Tuhan jangan belok kanan deh, Tuhan belok kiri aja deh Tuhan. Nah, itu kan sering terjadi dalam hidup kita, ya. Kayaknya nggak gini deh, kayaknya begitu deh. Ada banyak hal yang kita itu coba mengatur Tuhan di hidup kita. Tapi yang namanya orang menyerahkan, percayakan kendali kepada Tuhan itu saudara. Kenapa saudara? Ya, mari kita baca bersama Galatia 2 ayat 20.
Kita ini hidupnya sudah ditebus. Yesus berkata, nyawaku saja aku beri, apalagi yang lain. Jadi waktu kita sadar kita sudah ditebus, hidup kita ini bukan hak kita lagi, tetapi miliknya Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, orang yang mempercayakan kendali hidupnya pada Tuhan menyadari banget kenapa kita sudah tidak punya hak lagi atas hidup kita. Ya, kenapa kita harus menyerahkan kendali hidup bagi Tuhan? Kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Memang kita ini sekarang hidup, tetapi bukan kita sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Amin, saudara. Kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita akan menjadi orang yang tidak mudah kecewa karena kita masih menuntut hak hidup kita, karena kita masih menuntut begini begitu kepada Tuhan. Mari kita belajar mempercayakan kendali hidup pada Tuhan. Kalau sudah kasih Tuhan, udah ndak usah banyak kepo. Jalan saja menurut firman-Nya, jalan saja menurut perintahnya. Apapun yang kita alami hari-hari, tutup mata saja, lihat saja kepada Kristus. Dia yang pegang kendali. Tuhan, mungkin hari ini kita merasa kita sudah salah jalan. Bilang, Tuhan ampuni, aku ini sudah salah jalan. Kemarin-kemarin itu aku yang pegang setir hidupku. Aku yang pegang kendali hidupku. Tapi sekarang aku mengerti kebenaran-Mu. Jadi sekarang Tuhan, aku serahkan nih setir hidupku. Ya sudah, saya tenang di sini, Tuhan yang pegang kendali. Mau belok kanan, belok kiri, terserah Tuhan. Aku mau menurut saja pada firman-Mu. Kalau hari ini ada ibu-ibu yang berkata, suami saya itu loh Bu, saya sudah menyerah dengan rumah tangga saya. Bertobat dulu pada Tuhan, akui Tuhan, aku minta ampun. Kemarin-kemarin itu saya sudah salah menyetir kendali hidup saya. Ya, mungkin saya menikah dengan orang yang salah, mungkin saya membuat keputusan yang salah. Tapi hari ini, aku mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku mau taat aja ikuti jalan-Mu, itu saja. Sudah hari-hari ini tidak usah banyak kepo waktu Tuhan pegang kendali hidup kita. Bagian kita jalani saja. Waktu kita difitnah, orang cerita kita ini mendengar begini-begini, belajar Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan, aku mau bersyukur walaupun difitnah, aku mau mengucap syukur, aku tahu Tuhan yang paling tahu hidupku. Terima kasih buat orang yang sudah memfitnah aku. Terima kasih Tuhan, aku mau nurut aja, suka-suka-Mu Tuhan. Kalau kita mau taat seperti itu, saudara, saya percaya kita akan sampai pada tujuan rencana Tuhan dengan cepat. Kenapa hidup kita berbelok-belok? Kenapa bangsa Israel berputar-putar sampai 40 tahun gak sampai-sampai tanah perjanjian? Karena kepo, sok tahu. Tuhan itu maha tahu, manusia itu sok tahu. Ya, berhenti sok tahu dengan hidupmu, belajar berserah pada Tuhan, belajar menyerahkan kendali setir hidup kita hanya kepada Dia. 1 Korintus pasal yang ketiga 13 berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Saudara, firman ini berkata bahwa semua yang kita lakukan, semua pekerjaan yang kita bangun di dunia ini, ya, apapun yang kita lakukan, saudara, dalam rumah tangga, bagaimana kita membangun rumah tangga, dalam pekerjaan, bagaimana kita membangun pekerjaan, dalam pelayanan, bagaimana kita membangun pelayanan itu, satu saat semua pekerjaan masing-masing orang akan nampak, kata firman Tuhan. Ya, akan nampak apa? Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Apa yang harus kita tahu hari-hari ini di masa pemurnian ini, bahwa ujian itu satu saat akan mendatangi hidup kita, dan firman ini berkata bahwa pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji, akan nampak lewat ujian. Ya, dengan apa dia akan diuji? Dengan api, ya. Mari kita hari-hari ini semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Iya, jangan bermain-main lagi dengan iman kepercayaan kita, karena kita sedang ada di satu masa yang akan menentukan kehidupan kita dalam kekekalan kelak.
Ya, mari kita membangun pekerjaan kita ya di dunia ini. Kalau engkau sebagai pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan Tuhan dan menjaga hidup dalam perkenanan dan kekudusan Tuhan. Kalau kita sebagai seorang ya suami yang bekerja mungkin di luar, jadilah suami yang terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Jauhkan dirimu dari segala dosa, kenajisan, percabulan, bahkan apapun, saudara. Ya, karena sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak ya, dan hari Tuhanlah yang akan menyatakannya. Biarlah kita bisa menang sampai pada garis akhir, melihat keadaan yang semakin tidak menentu. Ada begitu banyak orang yang akhirnya memilih jalan yang salah. Kenapa? Karena di depan kita ini nggak tahu keadaan mau bagaimana. Ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Semua pekerjaan sedang diuji. Ya, bahkan ada beberapa orang yang saya tahu akhirnya mereka meninggalkan Yesus hanya karena godaan kekayaan dunia. Ya, godaan penghasilan yang lebih tetap. Ada, saudara. Dulu statusnya selalu rohani, ayat-ayat firman Tuhan, bahkan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang meninggalkan Yesus dan beralih, saudara, kepada keyakinan yang lain. Ini akan terjadi, tidak main-main. Ya, semua yang kita kerjakan, pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji. Biarlah kita semua akan keluar sebagai pemenang di ujian iman di hari-hari terakhir ini. Lalu mungkin banyak yang di antara kita bertanya, apa yang harus kami lakukan, Bu, agar iman kami terus kuat, bahkan kami menang sampai pada garis akhir. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima berkata begini, saudara. 2 Korintus 13 ayat yang kelima berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah kita menjadi orang-orang yang kuat dan tahan uji sampai pada akhirnya kedatangan Tuhan. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan perjuangan iman kita di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Firman ini berkata, ujilah dirimu sendiri. Siapa yang paling mengenal diri kita? Siapa yang paling tahu diri kita? Yaitu diri kita sendiri, saudara. Siapa yang dapat menguji diri kita? Yaitu kita dengan Tuhan. Orang lain hanya melihat apa yang ada di luar, tapi tidak tahu apa yang ada dalam kita. Bahkan ada banyak orang yang pura-pura masih melayani, tetapi hidup dalam dosa tetap berjalan terus. Hari ini ya firman ini berkata, kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, maka yang pertama uji dirimu sendiri. Sebelum ujian itu datang, sebelum pencobaan itu datang, pemurnian itu datang, mari kita semua menguji diri kita. Sudah cukup mungkin selama ini kita hanya bermain-main dengan kekristenan. Sudah cukup selama ini kita hanya bermain-main dengan pelayanan. Orang melihat kita hebat di pelayanan. Padahal kehidupan pribadi kita hancur. Padahal keadaan rohani kita keropos. Hari ini firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri. Mari kita banyak waktu merenung hari-hari ini di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah aku ini selama ini menjadi orang Kristen yang layak di hadapan-Mu atau tidak? Mari kita menguji diri, apa yang aku lakukan setiap hari dengan perbuatan, perkataan dan apapun, apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Mari uji dirimu sendiri, saudara. Ya, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Mari kita menguji diri kita, apakah iman kita tuh tetap tegak hari-hari ini atau mulai goyah? Ya, sehingga jangan sampai terjadi, saya melihat beberapa rekan pelayanan akhirnya meninggalkan Tuhan, beralih kepada agama dan keyakinan yang lain hanya karena untuk kebutuhan hidup yang mereka rasa lebih mencukupi. Tantangan ke depan tidak akan semakin baik, saudara. Keadaan ke depan tidak akan semakin membaik ya, karena Alkitab sudah tulis akan datang masa yang sukar. Kita semua dituntut hari-hari ini untuk tegak di dalam iman. Ya, seperti yang sudah sering kali ya saudara di mesbah doa kita belajar ya tuntunan dari firman Tuhan. Ya, bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka mempertahankan iman dan tetap tegak berdiri.
Sekalipun tantangan di depan mereka adalah kematian, dapur api, gua singa yang ada depan mereka, dan itu berarti nyawa mereka menjadi taruhan, mereka tetap tegak di dalam iman. Mereka tetap berkata, kami tetap percaya. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, ketika raja bertanya, mengapa engkau tidak mau menyembah patung buatanku? Ya. Lalu mereka menjawab, sekalipun Allah yang kami sembah tidak dapat menolong kami, tidak mengeluarkan kami dari dapur api ini, kami tidak akan pernah menyembah kepada yang lain hanya selain kepada Tuhan kami. Ini yang namanya iman yang tetap tegak dan tidak tergoyahkan. Mari hari-hari ini kita menguji diri kita, apakah ketika pencobaan datang kita masih tetap tegak berdiri? Seperti yang sudah kerap kali saya saksikan, ketika memasuki pandemi, kami sekeluarga bahkan tidak tahu bagaimana akan menjalani hidup ke depan. Ya, semua tidak ada jadwal lagi yang berjalan. Rasanya saudara untuk bertahan hidup pun sulit. Ya, tetapi saya mencoba menguji diri saya sendiri. Ya, saya hanya berkata, Tuhan, yang terburuk sekalipun jika terjadi, ya kalau terpaksa kami memang sudah tidak bisa bertahan lagi, karena tidak tahu keadaan ke depan bagaimana, ya mungkin kami akan menjual rumah di Jakarta. Namun saya perkatakan kepada diri saya sudah pernah melewati yang lebih buruk dari ini Tuhan. Saya percaya Engkau terus akan menyertai kami. Pokoknya aku akan tetap beriman kepada Tuhan dan tidak akan pernah menyangkal Engkau. Kitalah yang dapat menguji diri kita hari-hari ini. Kitalah yang lebih tahu sampai di batasan mana kedalaman iman kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Apakah kita memiliki iman seperti Daniel yang ketika raja memerintahkan untuk melemparkan dia ke dalam gua singa, ya dia tetap percaya dan tidak mundur dari imannya, dan dia berani menjalani semua konsekuensi dari iman itu. Inilah bukti dan contoh dari orang-orang yang tetap tegak berdiri imannya di hadapan Tuhan. Selidikilah dirimu, kata firman Tuhan. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Ya, mari kita menyelidiki hari-hari ini diri kita, saudara. Selidiki. Kitalah yang paling tahu dan kitalah yang paling tepat untuk menyelidiki diri kita, bukan orang lain. Sebelum kita menghadapi ujian dan pencobaan ke depan, Tuhan terlebih dahulu mengingatkan untuk kita sendiri lebih dulu menguji diri kita, menyelidiki diri kita, saudara, agar kita tahu ya apa dan sampai di mana batasan keteguhan iman kita di hadapan Tuhan. Ya, Alkitab berkata, sedikit dirimu, apakah kamu tetap yakin, tidak yakin akan dirimu? Ya, apakah kita yakin ketika aku akan menghadapi pencobaan di depanku? Apakah aku yakin Tuhan itu beserta? Apakah aku ini kuat di dalam iman ini? Dengan kata lain, mari kita introspeksi diri. Hari-hari ini banyaklah introspeksi diri. Apakah selama ini pelayananku pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hidupku ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ambil waktu hari-hari ini lebih banyak untuk menyelidiki diri dan berintrospeksi diri, saudara. Ya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang akhirnya menyangkal Tuhan. Bahkan mungkin mereka belum murtad, tetapi mereka sudah tidak yakin dan tidak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Mari kita menetapkan hati kita dan percaya bahwa Tuhan sanggup, saudara. Apapun keadaan di depan kita, kita mau percaya bahwa Dia Yesus yang sanggup turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah berkompromi dengan apapun. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai di batas ujung akhir, bahkan hidup mereka, nyawa mereka pertaruhkan, mereka tetap tidak beralih hanya menyembah kepada Allah saja. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi, tetaplah yakinkan diri kita bahwa Yesus ada di dalam diri kita dan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan pernah mundur selangkah pun. Ya, di sana dikatakan, saudara, kita harus meyakinkan diri kita bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kamu. Orang dengan mudah kadang berkata percaya pada Tuhan. Dengan mudahnya orang dapat berkata, oh Yesus ada dalam hidupku, aku percaya itu. Tapi ketika tantangan datang menerpa, ketika pencobaan datang menghadang di depan kita, apakah kita masih tetap yakin? Ini hal yang terpenting, keyakinan kepada Tuhan bahwa Dia masih menyertai kita.
Kenapa saudara? Karena kalau kita sudah tidak yakin Tuhan menyertai kita, maka kita dengan mudah akan menjadi orang yang kalah. Ayat ini berkata, ya, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, maka kamu tidak akan tahan uji. Kalau kita tidak menguji diri kita, kalau kita tidak menyelidiki diri kita sendiri dan percaya dengan sungguh bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita, kalau kita tidak melakukan semua ini saudara, maka sudah pasti kita bukanlah orang-orang yang tahan uji. Kita pasti tidak akan tahan uji ketika ujian itu datang. Kita pasti akan menyerah dia dan berkata, sudah Tuhan, aku tidak sanggup lagi mengikut Engkau. Orang-orang yang tidak menguji diri, orang-orang yang tidak menyelidiki diri dan tidak banyak introspeksi diri hari-hari ini, mereka akan menjadi orang yang kalah. Saudara, ya mari kita lihat keadaan di sekeliling kita hari-hari ini. Ya, dengan melihat semua keadaan yang ada di sekeliling kita, biarlah itu semakin memacu iman kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Biarlah dengan melihat keadaan di sekeliling kita, kita semakin terpacu untuk mencari perkenanan Tuhan. Karena tidak ada cara lain, bahkan tidak ada saudara yang lain yang dapat menguatkan iman kita selain hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika hari ini mungkin saudara berkata, Tuhan, aku sudah tidak yakin apakah ada jalan di depanku. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berkata, aku tidak yakin Tuhan, apakah Yesus Tuhan masih ada dalam hidupku atau sudah tidak ada. Ya, ada begitu banyak orang yang bertanya, di mana Tuhan Bu menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Saudara dengar baik, Tuhan ada bersama dengan kita. Kitalah yang harus meyakinkan diri kita, apakah Yesus Kristus ada dalam hidupmu? Apakah engkau yakin bahwa Dia bekerja bagi kebaikanmu? Apakah engkau yakin bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu? Itu penting sekali. Karena orang-orang yang tidak yakin akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, mereka tidak mungkin menjadi orang yang tahan uji. Saudara, saya hanya mau mengingatkan, ke depan ini ujiannya akan semakin berat. Ke depan ini tantangannya akan berat bagi kita saudara. Dan itu harus terjadi. Tetapi mari kita terus meneguhkan hati dan iman kita, percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tahan uji. Kenapa? Karena kita banyak introspeksi diri. Karena kita banyak menyelidiki diri kita sendiri. Karena kita banyak menguji diri kita sendiri. Ya, biarlah Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita akan terus memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani hari-hari kita saudara. Kesombongan itu Tuhan tidak berkenan. Ya, karena Alkitab bilang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Lukas 14 ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya, jadi saudara, ini Yesus melihat ya, pada satu kali itu Yesus itu ya datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk diundang makan di sana ya. Dan semua yang hadir itu ya banyak yang diundang saudara. Ya pokoknya ya orang Farisi ini ya kalau dia mengundang orang ya pemimpin dari orang Farisi ini untuk makan di situ, dan semua orang hadir mengamati dia saudara ya. Dan Yesus melihat saudara di situ ya bahwa semua yang datang itu dikatakan Yesus berkata di ayat ini berkata, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan. Ya, jadi ada kursi yang ditata-tata dan semua orang pengen langsung duduk di depan, di kursi kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, saudara. Ayat 8, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ya, jadi di dalam dunia ini saudara, ya kita itu tidak bisa bilang tidak. Namanya orang di dunia itu bukan mau pandang-pandang orang, tetapi memang ya ada orang yang dianggap lebih terhormat daripada orang lain. Kenapa? Karena orang dunia itu ya punya ukuran sendiri ya, di mana-mana ya orang yang lebih kaya itu ya lebih dihormati. Alkitab juga berkata begitu. Jadi ya kita nggak usah merasa minder ya ketemu dengan orang kaya, dia kok duduk di tempatnya itu, saya kok enggak. Ya diperlukan sikap rendah hati supaya kita ini tidak ya
kalau bahasa anak muda tuh julid, lihat orang lebih dihormati, lebih diberkati, kita terus jadi sirik, jadi iri. Ya, di dunia ini, hukum dunia ini, ya ada orang-orang yang dihormati menurut pandangan dunia. Dan Yesus melihat ini terjadi ketika Yesus diundang ya ke salah satu rumah. Yesus melihat semua orang itu berebut pengen duduk di tempat yang terhormat, ya, di tempat yang disediakan. Yesus jadi bilang ke murid-muridnya, jadi Tuhan Yesus ini luar biasa ya, di dalam setiap peristiwa itu selalu ada hikmah yang dia dapat, dan itu bisa menjadi sebuah pengajaran bagi murid-muridnya, ya. Dia berkata akhirnya kepada murid-muridnya karena melihat itu, saudara. Dia mengatakan perumpamaan ini. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ya, pasti ada orang terhormat, ada lagi yang lebih terhormat. Ya, saya mungkin terhormat, tapi di atas saya masih banyak yang lebih terhormat menurut dunia ini, saudara, ya. Ayat yang ke-9 tuh Yesus bilang, ya, kalau orang mengundang kamu, jangan kamu ingin duduk di tempat yang terhormat, sebab mungkin orang yang mengundang kamu itu dia juga mengundang seorang yang lebih terhormat daripada kamu. Ya, ayat 9, supaya nanti orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini untuk orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi dan duduk di tempat yang paling rendah. Ya, Yesus mengingatkan, daripada kamu sudah duduk di situ, terus orang tuan rumahnya datang, Pak, maaf ya Pak, ini tempat duduknya buat tamu-tamu khusus ya. Lah, ya kamu kan akan malu, Yesus bilang, ya. Nanti orang itu datang, ya, lalu dia menyuruh kamu pergi karena dia mengundang orang yang lebih terhormat daripada kamu. Ya, dan ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, ya, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Yesus itu sebenarnya sedang berbicara tentang sikap hati, ya. Kalau kamu diundang ke satu pesta pernikahan, jangan pengen duduk di tempat terhormat. Ini bicara tentang, ya, kesombongan, sikap hati manusia. Seringkali ada orang-orang itu yang, ya, kepengen dihormati. Ya, dia ingin duduk di tempat yang terhormat. Demikian juga dalam hidup ini, saudara. Kenapa seringkali kita ini banyak kecewa? Kenapa seringkali kita ini banyak akhirnya, ya, sakit hati, kepahitan, karena kita punya standar diri, kesombongan yang kita itu berkata, ya harusnya saya enggak boleh diginiin dong. Ya harusnya dia begitu, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya begini, ya. Ya, ketika kita ini ada dalam kehidupan ini, saudara, memang dunia itu punya standar tersendiri, tetapi kita harus mengikuti apa standar Tuhan. Ya, karena kita hidup bukan berdasarkan apa hukum dunia, tapi kita hidup karena hukum Tuhan. Saya beri contoh, ada seorang ibu yang konseling sama saya, Bu, saya ini udah bosan hidup dengan suami saya, dia tuh gak pernah membahagiakan saya. Bayangkan selama menikah begini, dia gak pernah gini, saya tuh gak pernah ke salon, gak pernah kerimban, gak pernah pedicure, manicure, gak pernah gini. Mungkin kalau saya nikah sama laki-laki lain, mungkin saya bisa memanjakan diri, saya ke salon, saya begini. Saya bilang, ibu, kenapa ibu tidak berbahagia? Karena ibu itu punya standar. Ada kesombongan dalam diri ibu yang ibu tuh gak ngikuti standar Tuhan. Ya, kalau suaminya hanya mampu menafkahi rumah tangga, ya bersyukur, jangan bandingkan dirimu dengan ibu-ibu yang lain. Harusnya kan saya tuh seperti istrinya si A, si B, si C. Gak bisa, saudara. Ini loh yang Yesus sedang bahas di sini adalah soal sikap kesombongan. Ya, jangan pernah memakai standarmu sendiri. Kenapa? Karena ada standar Tuhan dan ada standar dunia yang mengukur itu semua. Ya, kalau engkau diundang pergi ke pesta, jangan pengen duduk di tempat yang terhormat. Ini bicara tentang sikap hati. Saya belajar mempraktekkan ini, saudara. Saya tuh kalau datang ke satu tempat, ya saya duduk dulu di belakang, ya nanti tuan rumah, walaupun kadang saya diundang sebagai pembicara, saya kadang di sini aja. Jangan Bu, mari Bu ke depan, ya.
Kenapa saudara? Ya karena ini firman Tuhan juga menulis di sini. Ya kalau engkau datang, ya duduk aja di tempat yang rendah dulu. Nanti tuan rumah datang baru suruh engkau. Karena yang terakhir ini yang Yesus menekankan, ya sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya berkata kepada ibu ini, Bu, coba ibu merendahkan diri. Layani suamimu apa adanya. Tidak usah menuntut dia menjadi seperti suami yang lain. Supaya ibu juga bisa memiliki fasilitas seperti istri-istri yang lain. Coba ibu merendahkan diri. Jangan tuntut hak kesombonganmu. Supaya rumah tanggamu itu bisa diberkati Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak mampu saudara untuk menerima berkat-berkat Tuhan, kita nggak bisa. Ya sebenarnya karena kita sendiri yang masih punya standar-standar. Ya Tuhan nggak bisa memberkati orang yang sombong. Ya dalam berumah tangga suami istri kita nggak bisa sombong. Mari kita saling merendahkan hati. Istri melayani suami, suami juga mengasihi istri, kata firman Tuhan. Anak-anak tunduk pada orang tua, jangan punya kesombongan sebagai anak. Ya kita juga belajar tunduk kepada orang tua. Ya Tuhan mau saudara hari ini, apalagi kalau itu dalam hal kebenaran saudara, ya kita tunduk pada kebenaran tentunya, bukan pada yang tidak benar. Ya kemarin ada orang yang bertanya kepada saya, Bu, ya bukankah Alkitab berkata orang tua itu adalah wakil Allah ya Bu? Saya ini mau menegur anak saya. Saya mau kasih ayat ini kepada anak saya. Saya bilang, ya sebelum Bapak berkata Bapak adalah wakil Allah, ya saya mau tanya dulu kehidupan Bapak itu seperti apa? Apakah patut diteladani oleh anak? Apakah Bapak memang patut dicontohi menjadi wakil Allah benar-benar? Jangan hanya pakai ayat untuk menembak kanan kiri dan membela hak kita, padahal kita sendiri tidak melakukan. Nah kalau engkau seorang bapak yang mabok, merokok, terus engkau marahin anakmu, engkau bilang kamu harus tunduk sama Papa loh. Kenapa? Papa ini wakil Allah. Ya anakmu bilang, masa Allah mabok, masa Allah merokok? Ya ayo saudara, jangan karena kesombongan kita pakai ayat firman Tuhan. Ini juga adalah sikap yang sama. Ya, tapi kita berdoa supaya kita ini benar-benar, kalau kita benar-benar hidup dalam kebenaran, kita nggak perlu ngomong ke anak, aku ini wakil Allah loh. Dengan sendirinya maka anak kita akan menuruti kita. Kenapa? Karena dia melihat keteladanan hidup kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Iya, jadi dengan kata lain saudara, Yesus sedang mengajarkan kepada kita adalah dimulai dari sikap hati. Jangan kita hanya menuntut orang lain menghormati kita, tapi kita sendiri tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saya yakin kalau kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi berkat, maka dengan sendirinya kita akan dihormati. Ya, karena sesungguhnya di mata Tuhan orang itu dihormati bukan karena kekayaannya. Orang itu dihormati bukan karena dia punya harta yang berlimpah, tetapi orang itu dihormati ketika kita punya wibawa ilahi dalam diri kita. Waktu kita menjadi pelaku firman, waktu kita hidup dengan baik ya di bermasyarakat. Ya, saya juga mau sampaikan kepada orang-orang Kristen, hidup bertetangga, bermasyarakat, jangan suka berantem, jangan suka ribut karena kita berpikir, "Wow, saya akan lihatkan saya ini jago ya. Saya bisa pukul-pukulan, bisa bunuh-bunuhan." Ini karakter banyak orang-orang nih ya yang seperti ini saudara. Padahal Kristen, padahal ngaku anak Tuhan tapi tidak menjadi berkat dan kesaksian. Kenapa? Karena punya kesombongan diri. Tuhan membenci orang-orang yang sombong. Alkitab berkata Allah menentang orang yang sombong. Ya, tetapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Kalau ada masalah coba selesaikan baik-baik. Ini kenapa ya bisa terjadi kayak begini? Ada orang-orang Kristen tuh hanya gara-gara pot bunga disentuh tetangga bisa berantem, angkat parang mau bunuh-bunuhan saudara. Saya berdoa ini tidak terjadi karena ada kesombongan dan orang seperti ini tidak akan mungkin diberkati hidupnya. Yesus sedang memberikan kepada kita hari ini pengajaran. Ya, Yesus bilang kalau engkau rendah hati, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagaimana orang bisa menghormati kita kalau dalam diri kita aja tidak ada buah-buah roh? Kalau dalam hidup kita aja nggak ada buah pertobatan, bagaimana orang bisa menghargai kita kalau sikap kita aja kekanak-kanakan? Saudara, mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Ya, sebagai orang tua, kita menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Sehingga kita nggak perlu pakai ayat nakuti mereka. Orang tua itu wakil Allah loh. Ya, tapi orang tuanya ngomong sambil merokok, sambil maki-maki anak. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dan kesaksian ketika kita ini menjadi pelaku firman. Banyak hari ini orang-orang tua yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana cara mendidik anak agar anak-anak kita hidup dalam kebenaran? Saya bilang tidak ada cara lain selain orang tua harus menjadi pelaku firman. Waktu ibu dan suami menjadi pelaku firman, maka anak itu akan melihat hidup kita. Apa yang bisa kita bagikan kepada anak-anak kita sekarang adalah contoh dan teladan. Waktu dia melihat orang tuanya hidup rukun bersama, waktu dia melihat orang tuanya tidak maki-makian, waktu dia melihat orang tuanya damai sejahtera, makanya anak tidak akan mudah, saudara, melakukan hal-hal yang tidak patut hari-hari ini. Mereka jatuh dalam free sex, mereka jatuh dalam narkoba, obat-obatan terlarang. Ya, kenapa? Karena dari rumah tangga sendiri dulu dia melihat orang tuanya mungkin tidak harmonis, karena orang tua nggak bisa menjadi pelaku firman. Semua diawali dari kerendahan hati. Ketika suami mau rendah hati melakukan firman, istri mau rendah hati juga melayani, ya maka akan tercipta ya satu kemuliaan di dalam rumah tangga kita. Ya, ketika semua orang berusaha untuk saling merendahkan diri, dan itu hanya bisa terjadi yaitu ketika kita ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Waktu kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Karena itu saudara, hari ini kita belajar ya, Tuhan berkata ya, kalau engkau ingin ya berada di tempat yang utama, maka engkau harus mau berada di tempat yang rendah terlebih dahulu. Jangan mau di tempat utama lalu diturunkan ke tempat yang rendah. Karena barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Karena itu hari ini saudara, mari kita berlomba-lomba dalam hal kerendahan hati. Mari kita nggak apa-apa merendahkan diri saja, ya ngalah saja. Karena Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mau merendahkan hati, supaya hidupmu ditinggikan, supaya nasibmu berubah, supaya hidupmu itu dipulihkan. Jangan suka berantem dengan tetangga, suka ribut, tapi jadilah berkat ya bagi orang-orang di sekelilingmu. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, ya, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini ada sebuah pertanyaan dari orang muda yang kaya. Siapa orang yang datang kepada Kristus ini? Ya, kita mau belajar dulu ya. Kalau kita mendengarkan firman itu sebaiknya kita telaah, kita renungkan, kita pelajari supaya kita mengerti. Ya, saat mendengar ayat ini semua orang pasti menyalahkan orang kaya ini. Wah, makanya orang kaya itu sukar masuk surga, orang kaya itu memang pelit, orang kaya itu begini-begini ya. Tapi kita mau belajar hari ini supaya kita juga bisa berhati-hati, kita bisa belajar dari kasus ini. Yang pertama saudara, ya orang ini dikatakan orang muda yang kaya. Orang ini adalah orang termasuk orang yang berhasil, ya, masih usia muda sudah kaya raya. Wow. Ya, tidak dijelaskan di sini dari mana dia mendapatkan kekayaannya, entah itu dari warisan atau apapun, tetapi Alkitab tidak menulis. Tapi poinnya adalah dia masih muda, umurnya masih muda, tetapi kaya raya.
Ya, kalau zaman sekarang orang muda kaya, semua ibu-ibu berbondong-bondong pengen jadiin menantu, saudara, ya. Saya banyak mendengar ibu-ibu, ya anak saya itu sekarang sudah pacaran, Bu, ya, tapi ya gimana ya menurut Bu Debbie, ya mereka sih tidak seiman, tapi dia sudah mandiri, Bu, berkepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, deposit pribadi. Ya saya berkata, walaupun sudah punya segalanya, Bu, kalau nggak beriman kepada Kristus, buat apa? Putusin aja, ya. Tapi orang muda ini hebat, luar biasa. Pertama, dia masih muda, dia kaya, dia sukses. Berarti orangnya rajin, orangnya tekun, orangnya giat bekerja, orangnya itu pokoknya sudahlah calon mantu yang luar biasa ini. Ya, pertama kaya. Orang dunia selalu kalau memandang sesuatu yang cocok, ya itu pasti dari kekayaan orang dunia, ya. Semua ibu-ibu pengen dapat mantu orang kaya, ya itu kalau nggak bertobat, saudara, ya. Lalu yang kedua, kita lihat, saudara, orang ini datang pada Yesus, ya. Dia bilang, guru, ya, perbuatan baik apa? Guru, ya, dia memanggil Yesus itu guru. Berarti dia menganggap Yesus ini adalah sosok yang bisa diteladani. Berarti kalau seorang menyebut dia itu guru, berarti dia mendengarkan omongannya dan dia mengikuti apa yang diomongin. Berarti orang ini, ya kalau kita lihat, ya dia benar-benar ya mengakui Yesus, mengagungkan Tuhan Yesus. Dia panggil Yesus tuh guru. Berarti dia mendengarkan ajaran-ajaran Yesus, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, siapa orang muda ini yang menarik untuk kita bahas? Dia bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan untuk aku memperoleh hidup kekal? Yang ketiga, orang muda ini termasuk orang muda yang luar biasa. Kenapa? Dia mikirin hidup kekal, saudara. Wow enggak? Wow, ini memang calon mantu favorit banget. Kaya raya, ya menghargai Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran Yesus. Yang ketiga, mikirin hidup kekal. Kalau sekarang kita lihat banyak orang muda kaya boro-boro mikirin hidup kekal. Ya, yang ada sudah punya banyak uang, berlimpah kemewahan, ya sudah pokoknya bersinah, bisa bayar perempuan di mana saja. Dia melakukan masuk dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mabok, berjudi, itu yang kebanyakan kita lihat hari-hari ini. Orang kalau sudah kaya, apalagi masih muda, itu cenderung menghambur-hamburkan uang, ya kaya raya, dia akan menikmati dengan kesenangan duniawi. Tapi orang muda satu ini tuh luar biasa, ya kaya, menghormati Yesus, mikirin hidup kekal loh. Wow, enggak? Wow. Datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan, Tuhan, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku ini mendapat hidup kekal? Berarti dia itu peduli dengan keselamatan. Dia tuh peduli dengan hidup yang kekal. Dia itu peduli dengan sesuatu yang bersifat kekekalan. Luar biasa, saudara, ya. Yesus menjawab dia, perhatikan, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik, ya? Perhatikan baik-baik supaya kita tidak terkecoh dengan pertanyaan ini. Orang muda yang kaya ini bertanya tentang apa perbuatan baik yang harus dia lakukan supaya dia bisa masuk surga. Yesus itu balik bertanya kepada dia. Yesus bilang, apakah sebabnya kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik, ya? Saudara, banyak orang berpikir perbuatan baik manusia itu bisa menyelamatkan dia. Banyak orang berpikir ketika dia sudah melakukan yang baik, dia pasti bisa masuk surga. Banyak orang berpikir ketika dia sudah melakukan ya semua kebaikan, dia bisa sumbang panti asuhan, dia sumbang pembangunan rumah ibadah, dia membantu ya fakir miskin, bahkan dia membantu, semua dia bantu, saudara. Dia berpikir semua perbuatan baik yang dia lakukan itu bisa menyelamatkan dia masuk surga. Ya, makanya dia tanya, apalagi Tuhan perbuatan baik, ya. Yesus bertanya kepada dia, kenapa engkau menanyakan kepadaku? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang perbuatan baik?
Semua manusia, Alkitab berkata, bahkan manusia itu kebaikannya seperti kain kesumba. Kita semua ini udah kotor karena dosa membuat manusia itu tercemar. Dosa membuat kita kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dosa itu sudah merusak jati diri Allah dalam hidup kita. Manusia yang tadinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tapi akibat kejatuhan Adam dan Hawa, kita semua mewarisi dosa itu. Jadi sejak dalam kandungan, kata firman Tuhan, kita ini sudah dikandung di dalam dosa. Nah, kalau dalam kandungan saja kita sudah dikandung dengan dosa, mana ada perbuatan baik yang sempurna yang bisa menyelamatkan kita, saudara. Akhirnya Yesus berkata kepada dia begini, ya, kenapa engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, kata Yesus. Hanya satu yang baik. Tapi Yesus belum meneruskan, dia cuma bilang hanya satu yang baik. Tetapi kata Tuhan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah, ya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Tapi ini orang muda yang kaya luar biasa. Waktu Yesus ngomong, kamu harus turuti semua perintah Tuhan. Dia tanya perintah yang mana, ya? Ya karena dia mungkin orang yang percaya hukum Taurat pada zaman itu, jadi Yesus memberitahukan 10 perintah Allah kepada dia. Ya, kamu harus melakukan 10 perintah Allah, ya, kata Yesus. Yang pertama Yesus bilang apa? Lakukan 10 perintah Allah, kata Yesus, ya, lakukan. Dia tanya perintah yang mana? Kata Yesus kepadanya, jangan membunuh yang pertama. Jangan membunuh, ya, pokoknya jangan kamu membunuh sesamamu manusia apalagi. Yang kedua, jangan berzinah, Tuhan bilang, ya. Wah, jangan berzinah. Kayaknya tidak mungkin, ya. Orang ini kaya, muda, punya banyak uang, ya. Yesus bilang jangan berzinah kamu, ya. Kalau kamu pengen dapat hidup yang kekal, jangan mencuri, ya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, kita mulai lihat di sini, saudara, ya. Waktu Yesus mengatakan 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, ya, jangan ini, jangan itu. Lalu Yesus bilang, kasihilah, ya, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia bilang, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Wah, hebat orang muda ini. Dia sudah melakukan perintah-perintah Allah itu, saudara. Semua telah dilakukannya. Dia nggak membunuh, dia nggak berzinah, dia nggak bersumpah palsu. Ya, dia tidak ini, dia tidak itu, dia tidak itu. Apalagi yang masih kurang, dia bilang. Dia menantang Yesus. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ya, Yesus itu sangat luar biasa dan bijaksana. Ya, Yesus bilang begini, jikalau engkau hendak sempurna, kata Tuhan, ya, maka pergilah, kata Tuhan, ya, juallah hartamu, segala milikmu jual, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, ya, Yesus itu sangat luar biasa bijaksana. Yesus ngomong, ya, karena dia bilang dia sudah melakukan semua itu, saudara. Orang itu kadang kalau ngomong tuh pinter. Oh sudah, oh sudah, oh sudah. Tapi saya juga ragu kalau dia sudah benar-benar melakukan ini, saudara. Karena apa? Kita lihat yang terakhir, Yesus bilang kan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Harusnya kalau dia sudah melakukan perintah itu, maka waktu Yesus bilang pulang jual segala hartamu kasih sama orang lain, itu dia akan mudah. Oh iya, aku sudah mengasihi orang lain seperti diriku sendiri kok. Gampang no kalau aku kasih semua hartaku, berarti aku mengasihi. Nah, ini saja sudah tidak sinkron dengan apa yang dia bilang kepada Yesus, saudara, ya. Dia bilang, sudah aku lakukan semuanya itu, ya. Lalu Yesus cuma ngomong, jika engkau hendak sempurna. Saya mau tanya kepada kita, saudara, adakah manusia bisa sempurna? Ya,
Mengapa Yesus berkata kepada dia, kalau kamu ingin sempurna? Karena orang ini agak sombong. Waktu Yesus bilang jangan membunuh, jangan berzinah, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Harusnya loh, kalau dia manusia normal, dia jujur, saya yakin dia pasti akan ngomong, waduh Tuhan, saya pernah kurang ajar tuh sama orang tua saya, berarti saya gak masuk surga ya. Aduh Tuhan, saya pernah tuh melakukan zina. Yesus bilang, kamu lihat perempuan, kamu tertarik kepada dia, kamu sudah berzinah. Gak mungkin ada seorang pemuda kaya, masih muda, lalu dia sempurna. Tapi ini orang, ya orangnya itu agak sombong. Dia menantang Yesus, semua sudah kulakukan, apalagi. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah ada manusia yang sempurna? Tidak ada, hanya Tuhan yang sempurna. Makanya waktu Yesus bilang, kalau kamu mau sempurna, pulang, jual semua milikmu, bagi sama orang-orang yang tidak punya rumah, berikan kepada orang miskin. Saudara, maaf ya, sering kali juga kita kalau membaca ayat ini, kita akan bilang, oh memang orang kaya itu ya enggak mungkin lah mau ngasih hartanya. Saya mau bertanya jujur sama saudara, kita enggak usah bicara orang kaya sekarang. Saudara ya, yang cuma punya satu motor hari ini, engkau punya rumah yang tidak gede mungkin ya. Mungkin engkau cuma punya rumah, atau ya engkau cuma punya apalah yang engkau punya hari ini. Tapi Tuhan bilang kepada orang, kepada engkau mungkin hari ini ya, ya engkau punya rumah satu kan, rumahmu kecil banget sama motor satu. Jual rumahmu itu yang kecil itu, jual motormu kasih orang. Saya mau tanya jujur saudara, enggak usah bicara orang kaya yang banyak hartanya. Kita yang pas-pasan, kita yang miskin mungkin, kalau Tuhan suruh kita jual rumah dan kasih orang, motor yang kita punya kasih orang, saya mau tanya, saudara bisa enggak lakukan itu? Tidak ada yang bisa saudara, ya, enggak ada manusia yang bisa lakukan itu. Kenapa? Karena semua manusia tidak ada yang sempurna, semua manusia itu egois. Pendeta pun suruh ngelakukan itu, enggak mungkin bisa. Saya sekarang kalau saudara minta jual rumahmu bu, kasih, jual mobilmu, kasih orang-orang miskin, saya bisa melakukan? Enggak. Di depan mimbar ini saya berkata, saya tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena memang saya tidak sempurna. Yesus bilang kalau kamu mau sempurna loh. Oke, kamu sudah melakukan semua hukum-hukum itu, tapi kamu mau sempurna supaya masuk surga? Saudara, kalau ada manusia yang sempurna, dia bisa masuk surga tanpa pengorbanan Kristus. Tapi masalahnya tidak ada seorang pun yang bisa sempurna. Ya jujur saya tantang saudara, nggak usah orang kaya, orang yang cuma punya rumah satu, atau nggak usah punya rumah lah, saudara punya motor satu, suruh jual kasih orang, saudara mampu? Saudara bisa? Nggak bisa. Karena itu dengan kata lain Yesus mau ngomong, tidak ada satu perbuatan baik yang bisa bikin engkau masuk surga, kecuali engkau sempurna. Nah, menjadi sempurna, apakah ada manusia sempurna? Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita mengerti sekarang saudara ya. Ketika saya memahami konteks ini, oh iya betul. Jadi sebenarnya ayat ini berbicara buat kita semua, enggak cuma pandang kaya, enggak miskin. Semua manusia itu semua punya ego. Semua manusia itu punya mementingkan diri sendiri sejak kita jatuh di dalam dosa. Dan kalau ada orang yang mau sempurna untuk bisa masuk surga dengan perbuatan baik, ya saya yakin tidak ada manusia yang bisa sempurna. Makanya orang muda yang kaya yang sombong ini, ya datang sama Yesus. Ya, lalu Yesus tantang dia, Yesus bilang, kamu melakukan perintah Allah, sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ini sudah, apalagi Tuhan? Ya, Tuhan bilang, ya sudah, kalau kamu mau sempurna dengan perbuatan baikmu itu yang semua sudah kamu lakukan, maka pulang, jual semua yang kau miliki. Saudara, hanya lewat kasih karunia kita ini bisa diselamatkan. Alkitab berkata, itu bukan karena perbuatan baik. Ingat, engkau diselamatkan bukan karena
engkau sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Dari dalam kandungan saja kita sudah dikandung dalam dosa. Cuma satu yang bisa membuat kita ini diselamatkan, yaitu apa? Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemuda ini datang kepada Yesus, dia cuma panggil Yesus guru, tapi dia tidak menyebut Yesus Tuhan. Murid-murid Yesus berkata Yesus itu Tuhan. Ya, tetapi dia cuma menganggap Yesus guru. Ya saudara, kalau orang itu mau diselamatkan, ya dengan perbuatan baikmu, engkau tidak mungkin bisa selamat. Inilah inti dari pembahasan ayat ini. Ya, kalau soal Yesus bicara, ya memang orang kaya itu susah masuk surga. Memang, karena memang ya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak mungkin orang bisa punya kesempurnaan. Ya, dia pikir dengan perbuatan baiknya dia bisa sempurna dan masuk surga. Tapi saya mau bilang hari ini, tidak ada yang bisa sempurna, bahkan saudara dan saya. Ya, kita pun dengan apa yang kita miliki, kita nggak mungkin saudara bisa kita jual semua lalu kita kasih ke orang. Kita pasti mikir, lalu saya mau hidup bagaimana? Itulah keegoisan manusia. Kita belum bisa 100%, tapi karena kasih karunia Allah lah kita diselamatkan. Tuhan tahu tidak ada satu manusia yang mampu sempurna dengan perbuatan baik. Dia datang bertanya pada Yesus, ingat, perbuatan baik apa? Makanya Tuhan bilang, kenapa engkau bertanya tentang yang baik padaku? Yang baik itu cuma satu. Tapi Yesus tidak meneruskan. Yang baik itu cuma satu. Ya, tetapi saudara, ya, ketika Yesus berkata dia tidak mampu dan dia pergi meninggalkan Yesus. Saudara, apa yang membuat kita bisa selamat masuk surga? Hanya iman percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita menaruh iman kepada Kristus, dan ketika Yesus panggil kita, tapi kita sudah percaya dulu, lalu kita ditantang untuk meninggalkan segala sesuatu, barulah kita mampu. Kenapa? Bukan kita manusia yang mampu, tapi Yesus yang ada dalam kita yang memampukan kita. Kenapa saya bisa meninggalkan segala-galanya? Bukan karena saya. Kalau saya sebagai manusia tidak akan mungkin mampu, saudara. Ya, ada banyak keraguan untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup. Tapi karena Tuhan Yesus yang saya terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya menerima dia dalam hidup saya, dialah yang memberi iman kepada saya. Sehingga ketika segala diminta daripada saya bisa. Kenapa? Karena Yesus memampukan saya. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak mungkin bisa sempurna dengan perbuatan baik. Artinya apa? Dengan kata lain, engkau bisa memperoleh hidup yang kekal hanya ketika engkau percaya menerima Yesus sebagai korban, anak domba Allah yang sudah mati untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa sempurna. Hanya Tuhan yang bisa sempurna. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkaulah yang memampukan kami, Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, yang membuat kami bisa bertahan, Tuhan. Karena kasih karunia kami diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kami, Tuhan. Tapi hanya ketika kami percaya kepadamu. Hanya ketika kami berserah kepadamu, Tuhan, kami bisa diselamatkan. Karena itu Bapa, bahwa kami punya pengertian yang benar tentang keselamatan. Kami tidak bisa sempurna dengan diri kami sendiri. Hanya ketika Tuhan yang sempurna itu yang masuk dalam hidup kami. Engkau yang memampukan kami, Tuhan. Menghadapi segala tantangan, pencobaan, pergumulan, ujian. Kami akan tetap kuat bertahan karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Bahkan anugerah-Mu, Tuhan, itu yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu dengan perbuatan baik kami tidak mungkin kami bisa memperoleh hidup kekal. Tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna, Tuhan. Ajar kami datang kepada Tuhan malam ini tidak seperti orang-orang muda yang kaya yang datang dengan kesombongan. Dia berpikir dengan semua perbuatan baik yang dia lakukan dia bisa masuk dalam kehidupan kekal. Kami tahu hari ini hanya
iman kepada Kristus, percaya kepada Yesus, dan melakukan segala perintah-Mu, itulah yang akan membawa kami dalam hidup yang kekal. Karena Engkau satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau jalan itu. Ajar kami punya pemahaman yang benar Tuhan, dan selalu merendahkan diri. Sungguh kami tidak mampu tanpa tuntunan Tuhan. Sungguh kami tidak mampu tanpa anugerah Tuhan. Kami tahu hari ini kami diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, mampukan mereka terus berjuang sampai pada hidup yang kekal itu hanya dengan anugerah Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu, tapi kami mau melekat kepada Kristus yang memberikan kami kekuatan itu karena kami tidak mampu. Ampuni setiap kami mau tinggalkan dosa, kami mau tinggalkan segala hal yang tidak berkenan, agar kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu Bapa. Dan iman kepada Kristus, mengaku Yesus adalah Tuhan, itulah keselamatan bagi kami. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang hari ini beribadah. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan anugerah-Mu untuk senantiasa kuat, tabah menghadapi setiap pencobaan masalah, dan keluar sebagai pemenang. Berkati dalam rumah tangga, keluarga, bahkan setiap masalah mereka, Tuhan menjadi jawaban. Kami harus punya ketergantungan dengan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, bukan karena perbuatan baik kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami percaya Tuhan menyertai bangsa ini, hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Kuatkan iman dan hati kami untuk terus mengiring Yesus. Terima kasih Bapak, mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai hidupmu, memberkati hidupmu mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin.